Cerita dalam video podcast ini adalah kisah nyata yang dialami Iwan, seorang pemuda usia 20-an tahun, sekitar 13 tahun yang lalu, di tahun 2008, di kota Jogja. Iwan saat itu dimintai tolong oleh seorang bapak-bapak misterius, yang katanya baru saja melihat kejadian kecelakaan. Dan ternyata, kenyataan yang terjadi sangat mengejutkan Iwan. Bagaimana ceritanya? Simak videonya sampai selesai hanya di Hororholics, podcast horor misteri. Dan kalau Anda penyuka cerita horor misteri dan belum subscribe channel Hororholics ini sekarang juga. Karena Anda akan rugi kalau ketinggalan update video-video horor misteri dari podcast Hororholics. Kalau Anda suka cerita horor, cerita misteri, cerita hantu, cerita seram, cerita mistis, kisah nyata, subscribe podcast Hororholics. Kembali lagi di video podcast horor misteri channel Hororholics. Masih bersama saya, Arfi, pengelola dan narator channel ini. Cerita ini adalah kisah nyata yang terjadi tahun 2008 di kota Jogja. Seperti biasa, nama-nama tokoh di cerita ini disamarkan untuk menghindari fitnah pada pihak-pihak yang terkait. Begini ceritanya. Sore itu Iwan akan berangkat ke rumah Sinta, pacarnya. Di perjalanan, Iwan mampir sebentar ke warung angkringan langganannya di lapangan Karang, Kota Gede, Jogja. Iwan minum-minum dan ngobrol sejenak dengan penjual dan pengunjung angkringan langganannya di sana. Menjelang maghrib, Iwan beranjak pergi dari warung angkringan itu dan akan melanjutkan perjalanan dengan sepeda motornya ke rumah Sinta. Iwan berjalan ke arah motornya yang diparkir sekitar 20 meter dari warung angkringan. Di bawah pohon besar, di pinggir lapangan Karang, Kota Gede. Lapangan Karang adalah sebuah lapangan sepak bola di daerah Kota Gede, Jogja. Di pinggir lapangan, ada beberapa warung makan dan warung angkringan yang berjualan di sana. Suasana sekitar lapangan Karang sore itu cukup sepi. Tidak banyak orang di sana. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sekitar sana. Lampu penerangan juga sangat remang-remang. Terlebih di sekitar tempat parkir motornya, di bawah pohon besar, cukup gelap dan sangat sepi, membuat aura mistis malam Jumat saat itu terasa cukup kuat. Iwan sedang bersiap menyalakan sepeda motornya. Namun mendadak, Iwan dikejutkan oleh sebuah tangan yang dirasakannya memegang bahu kirinya. Seketika Iwan menoleh ke arah belakang kirinya. Di sebelah kiri belakangnya, sudah berdiri seorang laki-laki. Iwan sangat terkejut dengan keberadaan orang itu. Entah kapan dan dari mana datangnya laki-laki itu. Tiba-tiba sudah berada di belakangnya dan memegang bahu kiri Iwan. Iwan memandang ke arah laki-laki itu sambil berusaha menenangkan dirinya yang sempat kaget sesaat. Laki-laki itu usianya mungkin sekitar awal 40 tahun. Dia mengenakan seragam coklat PNS. Di dadanya tertulis namanya, Purnomo.
nama yang tertulis di seragam laki-laki itu. Setelah tenang, Iwan lalu bertanya ke bapak itu, "Ada apa ya, Pak?" Laki-laki itu memandang Iwan, lalu berkata, "Mas, tolong mas, tolong." Iwan kembali terkejut, lalu menjawab, "Tolong? Tolong apa, Pak?" Laki-laki itu menjawab lagi, "Mas, tolong sampaikan ke polisi. Ada kejadian kecelakaan." Iwan makin terkejut. "Kecelakaan? Kecelakaan di mana, Pak?" Laki-laki itu menjawab, "Ada sebuah mobil masuk ke jurang. Sampai sekarang, belum ada yang menolong mereka. Tolong sampaikan ke polisi, Mas." Iwan lalu bertanya, "Loh, kok nggak bapak aja yang lapor ke polisi?" Laki-laki itu menjawab, "Saya nggak bisa, Mas. Mas saja yang lapor ke polisi. Waktu saya nggak banyak." Iwan lalu menjawab, "Ya sudah, nanti saya mampir ke pos polisi di depan sana." "Di mana kejadian kecelakaannya, Pak? Korbannya berapa orang?" Laki-laki itu menjawab, "Lokasinya di jurang dekat makam Imogiri, daerah Mangunan, sekitar 500 meter timur makam Imogiri. Ada sebuah mobil sedan masuk ke jurang. Korbannya bapak dan anaknya laki-laki. Tolong selamatkan dia, Mas." Iwan lalu menjawab, "Makam Imogiri? Itu kan lumayan jauh dari sini. Sekitar 30 menit dari sini. Ini beneran yang bapak bilang ke saya barusan?" Laki-laki itu menjawab, "Iya, Mas. Saya tadi kebetulan tahu kejadiannya. Tapi saya buru-buru, jadi nggak bisa menolong. Tolong ya, Mas. Sampaikan ke polisi supaya mereka segera ke lokasi kejadian. Anak laki-laki itu harus diselamatkan segera." Iwan menjawab, "Baik, Pak. Nanti saya mampir ke kantor polisi atau pos polisi." Laki-laki itu berkata lagi, "Ya sudah, Mas. Saya pergi dahulu. Saya buru-buru sekali. Tolong ya, Mas." Iwan hanya mengangguk. Tidak lama kemudian, laki-laki itu berjalan menjauh. Iwan mengamatinya sampai laki-laki itu menghilang di kegelapan. Iwan yang masih kebingungan, lalu menyalakan sepeda motornya dan beranjak pergi ke rumah Sinta, pacarnya. Di tengah jalan, Iwan melihat ada sebuah pos polisi yang di dalamnya ada 2 orang petugas polisi berjaga-jaga. Iwan lalu mampir ke pos polisi itu. Iwan lalu menyampaikan ke kedua polisi itu titipan pesan dari Pak Purnomo, laki-laki yang ditemuinya di lapangan Karang tadi. Kedua polisi itu sempat meragukan laporan dari Iwan karena merasa Iwan bukan saksi mata kejadian kecelakaan yang dilaporkan. Tapi setelah Iwan berusaha meyakinkan mereka, salah satu polisi itu
mau menghubungi beberapa rekan polisi lainnya melalui handy-talkie atau HT-nya. Dan kebetulan lagi, dari beberapa polisi yang dihubungi, ada yang rumahnya searah jalan dari lokasi kecelakaan yang dimaksudkan Pak Purnomo. Dan polisi itu akan melakukan pengecekan ke lokasi, sekalian perjalanan pulang ke arah rumahnya. Iwan lalu berpamitan pada petugas polisi itu, dan melanjutkan perjalanan ke arah rumah Sinta, pacarnya, di Jalan Kaliurang. Sekitar 20 menit kemudian, Iwan sampai di rumah Sinta. Sinta lalu mengajak Iwan masuk ke dalam rumah untuk nonton TV bareng dengan keluarganya. Iwan dan Sinta sudah berpacaran sekitar 3 tahun, dan keluarga Sinta juga sangat akrab dengan Iwan. Beraktivitas bersama keluarga Sinta bukan hal baru selama mereka berpacaran. Ya, boleh dibilang, aktivitas berpacaran dengan keluarganya termasuk rutinitas Iwan saat ngapel ke rumah Sinta. Menonton TV bersama bapak dan ibu Sinta juga sering dilakukan Iwan dan Sinta. Biasanya mereka menonton sinetron atau berita di TV sambil ngobrol-ngobrol santai. Menjelang malam, biasanya mereka makan bareng keluarga, atau Iwan dan Sinta keluar makan sebentar. Acara TV saat itu terjeda dengan berita pendek. Berita pendek itu mendadak menarik perhatian Iwan. Selamat petang pemirsa, kita break sejenak untuk sekilas info terkini. Telah terjadi kecelakaan mobil di Jalan Imogiri Mangunan, sekitar 500 meter dari makam Imogiri. Sebuah mobil terperosok masuk ke jurang dan mengakibatkan 2 orang menjadi korban. Kecelakaan mobil itu diperkirakan sekitar 1 jam yang lalu. 1 orang meninggal dunia dan 1 orang luka parah dan belum sadarkan diri. Kedua korban saat ini dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan. Korban luka atas nama Denny, seorang siswa SMP, dan korban meninggal atas nama Purnomo, seorang pegawai PNS di Kota Madia, Yogyakarta. Kecelakaan diduga karena korban Purnomo mengantuk dan mobilnya hilang kendali, sehingga terperosok ke jurang sedalam 30 meter. Iwan memperhatikan dengan serius tayangan berita di TV itu. Cuplikan video mengenai evakuasi korban kecelakaan yang diberitakan. Tayangan berita itu sempat memperlihatkan identitas KTP korban. Iwan mengamati dengan cermat KTP dan nama korban yang ditayangkan di berita TV itu. Dan sesaat kemudian, pandangan Iwan terasa kabur. Tubuhnya lemas. Iwan pingsan saat itu. Kepanikan lalu terjadi di rumah itu. Sinta dan orang tuanya menjadi kebingungan melihat Iwan yang pingsan dan terjatuh dari tempat duduknya. Mereka berusaha memberikan pertolongan dan menyadarkan Iwan. Iwan saat itu pingsan karena sangat syok dengan berita yang tayang di TV mengenai kecelakaan mobil masuk jurang di Jalan Imogiri Mangunan. Terlebih setelah dia melihat KTP korban ditayangkan di berita itu. Iwan mengenali wajah dalam KTP itu. Itu adalah wajah
Pak Purnomo. Sosok misterius yang mendatanginya saat di parkiran motor di lapangan Karang, beberapa saat sebelum Iwan berangkat ke rumah Sinta. Nama korban meninggal yang disebutkan pembawa berita di TV itu juga sama dengan nama yang tertulis di seragam PNS bapak itu, Purnomo. Jadi, saat Iwan bertemu dengan sosok misterius Pak Purnomo di parkiran motor lapangan Karang Kota Gede, sesungguhnya itu adalah Korin atau arwah dari Pak Purnomo yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan mobil masuk jurang di Jalan Imogiri Mangunan beberapa saat sebelumnya. Arwah atau Korin Pak Purnomo menemui Iwan untuk meminta pertolongan supaya anaknya yang juga menjadi korban dalam kecelakaan itu bisa diselamatkan. Dan akhirnya memang anak beliau bisa selamat dalam kecelakaan tersebut. Kenapa arwah Pak Purnomo atau Korin Pak Purnomo mendatangi Iwan? Padahal lokasi kecelakaan dengan lokasi Iwan di lapangan Karang Kota Gede berjarak sekitar 30 menit. Mungkin hanya Allah yang tahu jawabannya. Cerita ini adalah kejadian nyata yang dikirimkan oleh salah satu horror lovers kepada saya. Anda boleh percaya, boleh tidak percaya. Itu adalah hak Anda pribadi. Yang jelas, keberadaan makhluk tak kasat mata, apapun namanya dan apapun wujudnya, memang benar-benar ada. Dan mereka ada sangat dekat dengan dunia kita, ada di sekitar kita. Oke, kita akhiri video horor misteri podcast Horrorholics kali ini. Dan untuk Anda horror lovers, kalau Anda mempunyai cerita horor misteri yang ingin dibuatkan video podcast di channel Horrorholics ini, hubungi nomor WA yang tertera di deskripsi video. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini. Kita ketemu lagi di video-video Horrorholics lainnya. Dan subscribe channel Horrorholics ini. Nyalakan tombol loncengnya supaya Anda dapat notifikasi ketika ada video-video terbaru dari kami. Semoga hari Anda bahagia. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam dari saya, Arfi, dari channel Horrorholics. Matur nuwun.